Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, tidak ada manusia yang ini hidupnya sengsara. Tanpa disurvei pun kita bisa memastikan bahwa kebahagiaan adalah keinginan setiap pribadi di dalam segala aktivitasnya. Ya, bahagia adalah sebuah kata yang dirindukan dan sangat ingin terwujud pada kehidupan setiap pribadi. Namun tahukah Anda, ada beberapa tipe manusia dalam mencapai kebahagiaan hidupnya. Yang pertama adalah ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, tetapi ia tidak mau berusaha untuk mencapainya. Ia cukup merasa nikmat dengan membayangkannya. Yang kedua, ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Ia tempuh menurut keyakinannya saja, tanpa mau menambah ilmunya. Yang ketiga adalah ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, dan ia tahu bagaimana cara mencapainya, tapi ia tidak mau mengikutinya. Ia lawan kebenaran yang selalu menggedor di dalam hatinya. Dan yang keempat ialah dia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, dan ia tahu pula bagaimana cara mencapainya. Dan kemudian ia bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk menjalankannya. Inilah orang yang merencanakan kebahagiaan yang ingin diraih. Ia pelajari ilmunya dan dia raih dengan penuh keyakinan. Saudaraku, bermimpi tentang indahnya hidup sukses dan bahagia terasa begitu menyenangkan bagi setiap orang. Bermimpi menjadi orang sukses, berprestasi, memiliki harta yang berkecukupan, rumah mewah, mobil mewah, pasangan hidupnya menyenangkan, anak-anak yang cantik dan cerdas, terasa begitu indah. Dan tentu kesal sekali rasanya ketika mimpi itu cepat berakhir dan tidak terwujud di dunia nyata. Saudaraku, mudahnya menjalani proses kekayaan, kebahagiaan, dan kesuksesan di alam mimpi ternyata tidak semudah ketika mewujudkannya di alam nyata. Untuk bahagia di dalam mimpi, cukup dengan tidak beraktivitas, diam, dan tidur. Maka datanglah mimpi indah itu, walaupun tidak sering. Namun, untuk sukses dan bahagia di dunia real, tidak cukup hanya dengan diam, membayangkannya, apalagi dengan tidur-tiduran atau tidur beneran. Kebahagiaan dan kesuksesan ternyata harus dijemput, harus dikejar dengan gerakan yang potensial, penuh perencanaan yang matang, dan mengandalkan kualitas diri yang terbaik dalam mewujudkannya. Walau hanya sekedar untuk merasakan nikmat dan bahagianya makan pisang goreng, tidak akan bisa terlaksana jika hanya diam. Harus segera dipikirkan dan direncanakan bagaimana cara mewujudkannya sesuai dengan potensi diri yang dimiliki. Mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merasakan nikmatnya gorengan pisang, dan kita bisa memilih langkah-langkahnya. Pilihan tersebut diantaranya adalah: pertama, Anda bisa membuatnya sendiri jika ada bahan mentahnya dan mengerti cara mengolahnya. Atau yang kedua, Anda bisa beli saja jika punya uang, karena mungkin Anda tidak pandai memasaknya atau mungkin tidak punya waktu. Yang ketiga, jika tidak ada uang dan Anda sangat ingin, ya menghutang saja. Atau yang keempat, jika menghutang pun tidak mau, ya bertamulah ke rumah penjual gorengan. Syukur-syukur Anda disuguhi panganan gorengan yang hangat. Atau yang kelima, minta saja pada mereka yang lewat sambil membawa pisang goreng. Mudah-mudahan ia pengertian dan Anda ditawarin. Atau bagaimana kalau nyolong saja? Kapan si penjual goreng silap mata, kita ambil. Bagaimana?
Berikutnya saudara, yang ketujuh, bagaimana kalau sekarang ditunda dulu keinginan makan gorengannya? Bersabar, bekerja dulu cari rezeki, baru jika ada uang dibeli sepuas-puasnya, makan sendirian. Atau yang kedelapan, nanti jika Anda punya rezeki yang lebih, beli agak banyakan untuk makan bersama-sama dengan keluarga. Saudaraku, kira-kira mana yang Anda pilih? Ya, tentu Anda akan memilih sesuai dengan kondisi Anda, kondisi kantong Anda, keterampilan Anda, dan tentunya berdasarkan kondisi karakter diri dominan yang Anda miliki. Jika Anda yang terbiasa dengan karakter potensi diri yang positif, maka segala kondisi, bahkan yang tersulit sekalipun, Anda akan selalu pilih cara yang terbaik dan tidak berani atau tidak suka untuk menggunakan cara yang kotor. Tetapi, jika karakter diri Anda terbiasa didominasi oleh potensi negatif, maka dalam kondisi yang sulit, Anda tidak akan ragu-ragu menggunakan cara yang tidak terpuji, atau bahkan kondisi yang lapang sekalipun, kita ketagihan menggunakan cara yang haram. Memilih tepat, memilih adalah sikap terpenting yang akan berpengaruh besar terhadap kebahagiaan yang akan kita raih. Di dalam pilihan selalu ada konsekuensi. Memilih sesuatu yang buruk tentu akan membawa efek yang buruk, dan memilih yang baik akan membawa pada pengaruh yang baik. Dan tidak jarang kita sering bertarung antara pilihan yang negatif atau positif. Berperanglah antara keinginan dan manfaat, antara bahagia yang sesaat dan semu dengan bahagia yang hakiki, antara bisikan kebenaran dan kejahatan, antara pengaruh nurani dengan pengaruh hawa nafsu. Saudaraku, maka banyaklah mereka yang terburu-buru untuk mencapai bahagia yang sesaat dan instan. Akhirnya sengsara berkepanjangan akibat menurutkan warna nafsu. Dan tidak sedikit pula mereka yang bersabar, penuh perhitungan, bersusah payah di awal, akhirnya menjumpai kebahagiaan yang berkepanjangan karena memilih kebenaran berdasarkan nurani. Saudaraku, inilah dunia nyata, dunia di mana kita harus segera memilih dan dituntut untuk mampu memilih yang terbaik jika ingin memperoleh hasil yang terbaik. Inilah dunia nyata di mana kita akan merasakan langsung efek dari apa yang kita pilih dalam hidup ini. Memilih nafsu atau nurani, memilih kebaikan atau keburukan, memilih dan memelihara karakter baik atau memupuk karakter buruk pada diri. Inilah dunia di mana kita akan bergerak dan berbuat berdasarkan karakter yang kita miliki. Dan akhirnya terjadilah sigma prestasi positif atau sebaliknya sigma prestasi negatif. Saudaraku, apa yang akan terjadi jika kita melakukan kebodohan dan kelalaian dalam memilih? Jika yang kita pilih adalah nilai yang negatif atau nilai yang tidak maksimal. Maha benar Allah yang berfirman, "Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat." Baginya lah akibat dari apa yang ia lakukan dari kebaikan, dan atasnya lah akibat buruk dari apa yang ia usahakan dari keburukan.
Ya, ketika kita memilih yang baik, maka ia seperti diri yang terus dibersihkan dan diperindah dengan berbagai perhiasan yang harmonis. Tentu, tampilannya akan terlihat menarik dan menyenangkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memilih yang buruk, sama halnya seperti melumuri badan dan wajah dengan kotoran yang menjijikkan. Semakin sering kita pilih keburukan, maka semakin banyak bertambah kotoran dan najis yang memperburuk penampilan diri. Tentunya, yang terlihat adalah bekas dan akibat yang negatif. Saudaraku, akhir-akhir ini banyak kita temukan mereka yang hanya mengecap kebahagiaan yang semu, sangat singkat, dan kini terhina sebagai tersangka dan terdakwa karena ia memilih sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Bukan tidak mungkin bahwa orang yang sudah sukses dan baik sekalipun akan jatuh pada kehinaan jika suatu ketika ia memilih yang buruk, tidak menyesalinya, dan terus-menerus melakukan berbagai keburukan. Dan juga masih sangat mungkin bagi mereka yang selama ini di dalam keterpurukan, yang selalu berpihak pada pilihan yang negatif, akan bangkit, sukses dan mulia ketika ia menyadari kelalaiannya, menyesali, dan kemudian secara sabar dan sungguh-sungguh untuk berpihak pada pilihan yang benar. Ternyata, di dalam kehidupan, aktivitas yang setiap saat kita lakukan adalah memilih. Saudaraku, hati-hati dengan pilihan-pilihan di dalam hidupmu. Fa'tabiru ya ulil albab.